Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh. Banyaknya tulisan-tulisan di tembok-tembok tuh ya. Terus kemudian ada aksi-aksi untuk adili Jokowi. Ketika pagi hari, Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Tadi ini Pak syuting nih, saya habis keliling-keliling itu nyampein paket-paket bantuan dari temennya Henry Satrio itu. Paket. Banyak juga, ada yang titip pesan buat Pak Prabowo, titip pesan buat Pak Jokowi, ada yang doain Pak Jokowi juga, seneng sama Pak Jokowi itu. Kalau saya memang seneng presidennya Jokowi, Pak. Karena orangnya tuh lain sama yang dulu gitu. Yang sekarang gimana? Ya sekarang mudah-mudahan kayak dia. Anaknya, wakilnya. Oh. Apa Bu? 3 hal yang disukai dari Jokowi? 3 aja? Dia kan orangnya santun ya. Ya. Terus tegas. Ya. Terus yang ketiga tuh emang ada perkembangannya gitu. Dari anak sekolah, KJP gitu. Makanya ini saya kait-kaitkan dengan banyaknya tulisan-tulisan di tembok-tembok tuh ya. Terus kemudian ada aksi-aksi untuk adili Jokowi. Ini sih kalau menurut saya nggak akan kejadian nih. Kenapa saya bilang nggak akan kejadian? Karena nggak tahu ya, mungkin gini loh. Si presiden yang baru itu nggak pengen nasibnya dia seperti presiden yang dia gangguin gitu. Jadi artinya misalnya gini ya, Pak Soeharto itu kan waktu zamannya Gus Dur, zaman Megawati, zamannya SBY itu juga nggak digangguin kan. Jadi nggak bisa diadili juga. Mungkin ada kesepakatan seperti itulah. Nah kalau kroni-kroninya mungkin ya nggak tahu ya keluarga tuh kroni apa bukan. Tapi ya kroni kali ya keluarga tuh. Nah kalau kroninya mungkin. Tapi kalau presidennya sih nggak. Kroninya juga sampai hari ini belum ada yang diadili karena kebijakan bapaknya tuh belum ada sih. Jadi kalau menurut gue agak kecil tuh kemungkinannya tuh adili Jokowi itu kejadian gitu. Lagi ngomongin adili Jokowi itu, terus saya di timeline tuh ada yang lewat. Ketika pagi hari, Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Kasihan juga sih, tapi dia mungkin ini ya Pak, pegawai. Kalau ASN kan nggak bisa dipecat ya, berarti bukan ASN ya? Yang outsourcing ya. Nah itu sebagai penyiar, ya dia udah lama tuh cuap-cuap di Radio Republik Indonesia, tapi karena ada pemotongan anggaran katanya akhirnya dia harus rela diakhiri masa kontraknya. Tapi saya boleh cerita juga nih, saya ngobrol sama teman saya Ahmad Dhani tuh. Dia juga nanyain tuh, Hen itu kalau pemotongan anggaran pendidikan tuh gimana ya, menyalahi undang-undang apa enggak? Nah kalau yang saya tahu itu ada amanat undang-undang dasar, bahkan undang-undang dasar 45 tentang batas sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau anggaran daerah itu sekurang-kurangnya 20% itu buat pendidikan.
Kalau saya nggak salah gitu ya di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau pemotongan biaya pendidikan atau anggaran pendidikan itu nggak boleh lebih kecil dari 20%, nanti melanggar. Jadi itu harus di garis bawah juga. Jadi memang pelanggaran-pelanggaran ini, gini loh, saya tuh kadang-kadang bingung kenapa tiba-tiba ada pemotongan ya. Waktu 2024 dibikin anggaran itu kan saya baik-baik aja. Nah ini makanya saya tuh mengaitkan antara adili Jokowi, terus kemudian pemotongan anggaran. Tapi kalau adili Jokowi sih menurut saya susah terjadinya ya. Dan orang Indonesia juga lebih banyak yang menginginkan kalau sama presiden itu kan nggak melulu salah gitu. Itu terus satu lagi ini yang mau saya bahas tuh ada tagar kabur aja dulu itu loh. Itu ya apapun itu sih saya prihatin ya, ada ajakan untuk meninggalkan Indonesia. Kalau untuk misalnya dapat beasiswa sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk meninggalkan Indonesia gara-gara kecewa, terus kemudian nggak tahu lagi mesti ngapain di Indonesia, atau ya udah desperate lah sama Indonesia, udah bahkan jangan sampai benci Indonesia gitu, janganlah. Kabur aja dulu itu kemudian jadi tagar yang jadi penyemangat untuk meninggalkan Indonesia. Kabur aja dulu ini cuma bisa sebetulnya buat orang-orang yang memang kabur. Kalau udah kabur ya dia pakai aja kabur aja dulu tuh. Tapi kalau untuk meninggalkan Indonesia karena desperate, benci, nggak tahu mesti ngapain lagi, hopeless, jangan. Karena apapun itu, kembali lagi ke pertanyaan itu, apa pernyataan yang terkenal. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Gitu ya. Jangan ikut-ikut Masiku, jangan ikut-ikut. Mana kita udah bahas ya, Pak Yakut ya. Tapi ya lu, gue bingung kenapa sih ya? Ada masalah apa sih Pak Yakut tuh? Kuota haji. Enggak kan, maksud saya ya oke lah waktu itu diundang untuk ngomongin kuota haji sama Pansus nggak datang ya. Tapi kan kakaknya orang berpengaruh di negeri ini. Apa jangan-jangan kakaknya udah nggak berpengaruh makanya adanya takut ya? Ah udah kali, udah di Indonesia kali, cuma di daerah mana gitu. Udah ya? Mungkin dia belum pernah muncul lagi ya di TV ya? Demam kamera. Pak Yakut kalau udah datang di Indonesia gimana kalau kali pertama tampil lagi itu di Jangkrik Bos Alensa ya, supaya kita tahu nih Pak Yakut nih keren lah. Jadi gitu teman-teman, saya capek banget beneran abis muter-muter jalan tuh kan menyapa warga ya. Kalau teman-teman cek di YouTube ini kan lebih banyak saya ngobrol sama warga dibandingkan politisi, bahkan belum lagi ya. Pokoknya sebelum YouTube official saya balik tuh saya belum bisa podcast lagi deh. Karena konsepnya beda, konsep. Kira-kira gitu. Yaudah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa namanya, kita bacain komen tuh kemarin kan ada yang nanya gimana caranya kalau mau ikutan partisipasi. Itu ke ini aja, ngomong sama DM, di DM aja. Terus nanti ada yang kontak pasti. Ditulis aja di situ tuh. Terus atau DM kedai kopi gitu. Kedai kopi ada di mana? Gampang kok nyarinya loh, di Google ada. Ya dah, makasih ya. Assalamualaikum.